Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Ayuandira dengan NIM F1051201015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi model pembelajaran generatif mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Yang pertama, pengertian pendekatan generatif. Model pembelajaran generatif adalah model pembelajaran di mana peserta belajar aktif berpartisipasi dalam proses belajar dan dalam mengkonstruksi makna dari informasi yang ada di sekitarnya berdasarkan pengetahuan awal dan pengalaman yang dimiliki peserta didik, menurut Osborne dan Network. Sedangkan menurut Baharudin, generative learning merupakan model yang menekankan pada integrasi yang aktif antara materi atau pengetahuan baru yang diperoleh dengan skemata. Dengan menggunakan model generative learning, diharapkan siswa menjadi lebih melakukan proses adaptasi ketika menghadapi stimulus baru. Selain itu, sebagai model pembelajaran yang berlandaskan konstruktivisme, generative learning juga berfokus pada keterlibatan dan partisipasi siswa secara aktif dalam proses belajar sebagai tujuan utama dalam proses belajar. Sehingga dapat disimpulkan, model pembelajaran generatif adalah model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif antara pengetahuan awal dengan pengetahuan baru yang dimiliki siswa melalui peran aktifnya dalam pembelajaran. Melalui penerapan model pembelajaran generatif, diharapkan siswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran, sehingga memiliki pengetahuan, kemampuan, serta keterampilan untuk membangun pengetahuannya secara mandiri. Dengan menghubungkan pengetahuan awal atau prior knowledge yang telah dimiliki sebelumnya dengan konsep yang dipelajari, akhirnya siswa dapat mengkonstruksi pengetahuannya yang baru. Model pembelajaran generatif berbasis pada pandangan konstruktivisme, yang intinya bahwa pembelajar mengkonstruksi pengetahuan sainsnya sendiri dalam lingkungan belajar konstruktivisnya, menurut Mardana. Sedangkan menurut Trianto, aliran konstruktivisme menghendaki bahwa pengetahuan dibentuk sendiri oleh individu dan pengalaman merupakan kunci utama dalam belajar bermakna, dan belajar bermakna tidak akan terwujud hanya dengan mendengarkan ceramah atau membaca buku tentang pengalaman orang lain, tetapi melalui pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya. Model pembelajaran generatif memiliki landasan teoretik yang berakar pada teori-teori belajar konstruktivisme. Adapun butir-butir penting dari pandangan belajar menurut teori konstruktivisme diantaranya. Yang pertama, menekankan bahwa perubahan kognitif hanya terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami informasi-informasi baru. Yang kedua, seseorang belajar jika dia bekerja dalam zona perkembangan terdekat, yaitu daerah perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini. Seseorang belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona tersebut. Seseorang bekerja pada zona perkembangan terdekatnya jika mereka terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri, tetapi dapat menyelesaikannya jika dibantu sedikit dari teman sebaya atau orang dewasa. Yang ketiga, penekanan pada prinsip scaffolding, yaitu pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah. Dukungan itu sifatnya lebih terstruktur pada tahap awal dan kemudian secara bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar tersebut kepada siswa untuk bekerja atas arahan dari mereka sendiri. Jadi, siswa sebaiknya langsung saja diberikan tugas kompleks, sulit, dan realistik, kemudian dibantu menyelesaikan tugas kompleks tersebut dengan menerapkan scaffolding. Yang keempat, lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up. Top-down berarti siswa langsung mulai dari masalah-masalah kompleks, utuh, dan autentik untuk dipecahkan. Dalam proses pemecahan masalah tersebut, mahasiswa mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks tadi dengan bantuan guru atau teman sebaya yang lebih mampu. Yang terakhir,
menganut asumsi sentral bahwa belajar itu ditemukan, meskipun jika kita menyampaikan informasi kepada siswa, tetapi mereka harus melakukan operasi mental atau kerja otak atas informasi tersebut untuk membuat informasi itu masuk ke dalam pemahaman siswa. Adapun elemen dasar pembelajaran generatif, yang pertama mengingat. Mengingat merupakan bagian aktivitas dalam model pembelajaran generatif learning yang melibatkan siswa untuk menarik kembali informasi dari memori lama, yang bertujuan untuk mempelajari informasi berdasarkan fakta. Teknik-teknik dalam mengingat atau recall mencakup repetisi atau pengulangan, latihan atau praktik, review, dan mnemonik. Yang kedua, menggabungkan. Menggabungkan merupakan bagian aktivitas dalam model pembelajaran generatif learning yang mengharuskan peserta didik untuk menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan sebelumnya. Integrasi bertujuan untuk mentransformasi informasi ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk diingat oleh peserta didik. Metode-metode yang bisa digunakan dalam integrasi yaitu paraphrasing atau mengoutline dengan bentuk naratif, summarizing, menceritakan kembali konten pelajaran yang agar dapat menginterpretasikan atau menjelaskan dengan baik. Yang ketiga, issue trace, memetakan isu-isu ke dalam pohon atau jaringan atau ide-ide. Yang keempat, generating question, membuat contoh-contoh atau pertanyaan-pertanyaan tentang materi pelajaran. Dan yang terakhir, generating analogies, membuat analogi-analogi atau metafor-metafor yang dapat memudahkan proses integrasi. Yang ketiga, mengolah atau organization. Mengolah merupakan bagian dari kegiatan dalam model pembelajaran generatif learning yang melibatkan peserta didik untuk menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang baru dengan cara yang sistematis. Teknik-teknik yang digunakan dalam mengorganisasikan ide yaitu analisis gagasan kunci, outlining, kategorisasi, clustering, dan pemetaan konsep. Yang keempat, merinci atau elaboration. Merinci merupakan bagian dari kegiatan dalam model pembelajaran generatif learning yang mengharuskan peserta didik untuk menghubungkan materi baru dengan informasi atau gagasan yang sudah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya. Elaborasi bertujuan untuk menambah gagasan-gagasan ke dalam informasi yang baru. Metode-metode yang digunakan dalam elaborasi yaitu membuat gambar mental atau diagram fisik, free writing, elaborasi kalimat, tampilan visual, slide, dan majalah dinding. Kemudian proses pembelajaran generatif. Yang pertama, proses motivasi atau the motivational process. Proses motivasi ditentukan adanya minat atau interest dan atribusi menurut Wittrop. Persepsi siswa terhadap dirinya berhasil atau gagal sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa, sedangkan minat sangat bersifat pribadi dan berasal dari diri siswa sendiri. Pembelajaran yang dapat meningkatkan minat, ketekunan, dan motivasi adalah aktivitas yang bercirikan. 1. Pembelajaran yang mengatribusikan belajar sebagai hasil dan upaya individu memperbaiki konsep diri. Yang kedua, menciptakan kepuasan dari keterlibatan dalam proses belajar memodifikasi persepsi siswa sebagai siswa aktif. Yang ketiga, meningkatkan kendali, tanggung jawab, dan akuntabilitas siswa dalam proses belajar. Yang keempat, menggunakan sistem penghargaan sebagai atribusi langsung terhadap upaya individu. Yang kedua, proses belajar atau the learning process. Proses belajar seseorang dipengaruhi oleh rangsangan dan niat. Faktor penting dalam proses belajar adalah perhatian, karena tanpa perhatian, proses belajar tidak akan pernah terjadi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang membantu mendapatkan perhatian siswa tersebut adalah aktivitas yang pertama, menyediakan latihan sebagai alat untuk memperhatikan dengan cara kontrol diri, perencanaan, dan pengorganisasian. Yang kedua, mengemukakan tujuan instruksional yang jelas dan pertanyaan yang menantang. Yang ketiga, memberikan interpretasi akan pentingnya topik yang dibahas. Yang keempat, menjelaskan
relevansi topik-topik yang disajikan dengan menggunakan kasus-kasus yang mencerminkan permasalahan yang menantang. Yang kelima, mengarahkan perhatian siswa agar menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Yang ketiga, proses penciptaan pengetahuan. Proses penciptaan pengetahuan dilandasi pada beberapa komponen ingatan atau memori, yaitu hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya. Kepercayaan atau sistem nilai, konsep, keterampilan, strategi kognitif, dan pengalaman. Ingatan berfungsi untuk menerima, mengkode, dan menyimpan informasi. Sementara itu, di antara 5 komponen ingatan tersebut, maka hubungan antar konsep diformulasikan dan kebermaknaan tersebut terbentuk sebagai pengetahuan seseorang. Hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap proses belajarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan yang diharapkan dari belajar bermakna adalah kemampuan siswa dalam koneksi. Oleh karena itu, disarankan agar aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas yang pertama, mencoba menghubungkan antara pengetahuan yang baru dengan pengalaman dan pengetahuan awal siswa. Yang kedua, menghasilkan sesuatu yang dapat dilihat dari proses belajar. Yang terakhir ada proses generasi atau the process of generation. Pada dasarnya, pada saat konstruksi, pengetahuan siswa menggenerasikan hubungan antara berbagai informasi yang mereka peroleh dari pengalaman, kemudian mereorganisasi, mengolaborasi, dan merekonseptualisasi informasi untuk membentuk pengetahuan. Jadi, hal yang terpenting dalam model pembelajaran generatif adalah pengetahuan awal yang dimiliki siswa yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam proses pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran generatif. Yang pertama, kelebihan pembelajaran generatif. 1. Menggali pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebagai dasar perpaduan dengan pengetahuan baru. Yang kedua, menumbuhkan kembali daya ingat siswa dari yang sebelumnya telah tertanam dalam pikirannya. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memadukan pemikirannya dengan pengetahuan baru. Yang keempat, antara kemampuan siswa dengan pengetahuan baru saling terkontaminasi yang bisa disinkronasikan. Yang kelima, membuat atau menemukan konsep baru dalam bidang pengetahuan. Sedangkan kekurangan dari pembelajaran generatif, yang pertama, siswa yang tidak memiliki ide atau gagasan dalam pemikirannya akan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran ini. Yang kedua, apa yang dipikirkan guru belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam pemikiran siswa. Yang ketiga, harus banyak membaca sehingga dapat memadukan pengetahuan yang ada dalam benak atau pikiran dengan pengetahuan baru yang diajarkan. Yang keempat, memadukan pengetahuan yang ada dengan yang baru merupakan pekerjaan yang membutuhkan analisa yang tinggi. Yang terakhir, kesimpulan dari materi yang saya buat. Yang pertama, model pembelajaran generatif berfokus pada keterlibatan dan partisipasi siswa secara aktif dalam proses belajar sebagai tujuan utama dalam proses belajar. Yang kedua, elemen dasar pembelajaran generatif terbagi menjadi 4, yaitu mengingat, menggabungkan, mengolah, dan merinci. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran generatif memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan pikiran, pendapat, dan pemahamannya terhadap konsep yang dipelajari. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.